Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk materi logistik kita akan bahas tentang TSP atau Traveling Salesman Problem. TSP adalah sebuah model di mana seorang driver atau pengirim itu melakukan proses. Dia akan memulai dari lokasi awalnya dia di warehouse untuk menuju ke beberapa tempat pengiriman dan kembali lagi ke warehouse. Sesuai dengan proses perhitungan awal pada saat kita menggunakan single warehouse, Mojokerto merupakan daerah yang terpilih dalam penentuan warehouse dari lokasi pabrik yang ada di Rungut Industri menuju ke 8 retail yang ada di Jawa Timur. Proses tersebut akan kita lakukan sekarang, bagaimana sebenarnya menentukan rute pengiriman atau penjadwalan armadanya untuk melakukan distribusi dari warehouse Mojokerto menuju ke retail Lamongan, Gresik, kemudian Mojokerto, Madiun, Magetan, Malang, Probolinggo, dan Blitar. Dalam proses tersebut yang perlu kita pertimbangkan adalah yang pertama deskripsi produknya. Di sini saya contohkan misalkan aqua yang akan didistribusikan, di mana berat aqua 1 kardus untuk kapasitas aqua 330 ml itu adalah 7,9 kg, sementara beras kardusnya kira-kira sekitar 0,2 kg, sehingga total berat keseluruhan adalah sekitar 8 kg. Dimensi kardus aquanya adalah 34,9 dikalikan 23,3 dikalikan 17,5 cm. Yang kedua adalah kita perlu adalah spesifikasi daripada truk. Bila misalkan kita menggunakan truk tertentu, ya, kapasitasnya misalkan 16 ton, itu punya ukuran kontainer kira-kira sekitar 630 cm dikalikan 235 cm dikalikan 239 cm. Truk ini bisa memuat kira-kira dengan ukuran kardus yang ada itu sekitar 1.800 kardus. Sehingga kalau saya kalikan untuk memenuhi kapasitas truk tersebut itu adalah 1.800, saya kalikan dengan 8 kg berat daripada kardus aqua tersebut, sehingga totalnya kira-kira 14,5. Dari kondisi tersebut, maka kalau kita melihat truk yang kita berikan muatan sebesar 1.800, itu berarti dia tidak akan menjadi odol atau over dimensi atau overload. Nah, baru kemudian kita akan menentukan di mana sistem routing atau penentuan rutenya itu adalah menggunakan pola saving. Saving itu adalah kita akan mengkondisikan rumus adalah D01 ditambah dengan D02 dikurangi dengan D12. D01 adalah jarak dari warehouse menuju ke retail 1, D02 adalah jarak warehouse menuju ke retail 2, dan D12 adalah jarak retail 1 menuju ke retail 2. Di dalam proses penentuan rute nanti kita akan mencari nilai saving yang terbesar. Sebagai contoh, di sini misalkan saya memiliki kapasitas permintaan retail 1 13.000, retail 2 11.000, demikian sampai retail 8 itu 12.500. Kemudian ada jarak dari warehouse menuju ke retail 1 itu jaraknya 54 kilo. Warehouse kepada retail 2 4,5. Sementara kalau retail 1 terhadap retail 2 itu 52 km. Dari kondisi tersebut maka saya bisa menghitung berapakah nilai saving. Nilai saving yang terjadi untuk saving retail 1 terhadap retail 2 adalah 54 ditambah dengan 4,5 dikurangi dengan 52. Sehingga nilai savingnya adalah 6,5. Demikian juga kalau misalkan saya ingin menghitung berapakah nilai saving retail 1 terhadap retail 3, maka saya akan menjumlahkan 54 ditambah dengan 85 dikurangi dengan 109, sehingga nilai savingnya 30. Bila kita sudah bisa menentukan nilai saving dari masing-masing retail terhadap warehouse, maka kita bisa mengetahui nilai saving masing-masing seperti ini. Nah, baru kemudian kita akan mencari di manakah nilai saving yang terbesar. Ternyata nilai saving terbesar itu adalah 238. Di mana 238 itu adalah nilai saving antara warehouse menuju ke retail 5 menuju ke retail 7. Dengan kapasitas angkut adalah
11.000 ditambah dengan 14.000. Maka total yang akan diangkut dari warehouse menuju ke retail 5 dan menuju ke retail 7 adalah 25.000 unit. Maka dalam proses perhitungannya, penentuan armadanya adalah kalau total yang akan diangkut adalah sebesar 25.000 kardus, sementara satu armada itu mampu mengangkut sekitar 1.800 kardus. Berarti saya akan membagi 25.000 dibagi dengan 1.800 kardus. Sehingga untuk proses pengiriman dari warehouse menuju ke retail 5, menuju ke retail 7, kembali ke warehouse, itu akan bisa dilakukan sebanyak 14 kali pengiriman. Sehingga untuk rute pengiriman dari warehouse Mojokerto menuju ke Kota Magetan, kemudian menuju ke Madiun, dan kembali ke Mojokerto, itu dilakukan pengiriman sebanyak 14 kali. Demikian juga nanti dengan cara yang sama antara retail 3 dengan retail 4 itu memiliki nilai saving 108. Dengan cara yang sama maka di sini akan dilakukan proses pengiriman 22.500 dibagi dengan 1.800, kira-kira sekitar 13 kali pengiriman untuk area pembagian dari Magetan menuju ke Kota Blitar. Ya, demikian seterusnya untuk rute 1, rute 2 dan rute 3. Kalau kita melakukan kondisi seperti ini, maka seluruh armada yang dibutuhkan dalam proses pengiriman bisa kita atur. Sehingga kalau misalkan 14 kali pengiriman kita bisa mengatur dalam 1 bulan, itu berarti 2 hari sekali. Demikian seterusnya. Itu yang bisa kami sampaikan untuk materi TSP. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan berguna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.